menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara diberkati Tuhan buat hari ini. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kita mempersiapkan hidup kita, kita mempersiapkan hati kita untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan, buat penyertaanmu, buat pemeliharaanmu atas kehidupan kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat, kami ingin selalu rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
surga. Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik atas hidup kami. Engkau telah memelihara kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat di dalam nama-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami akan memulaikan ibadat kami Tuhan. Mari Engkau sertai ibadat ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Apapun bentuk kuasa iblis kegelapan, roh jahat penguasa di udara yang merongrong kami tolak hancurkan tengking di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bertahtalah Engkau di tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami yang ada di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi kita yang dahsyat. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, apa kabar saudara pagi ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita rindu untuk kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau lagi muji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. bersukacita karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tetap memuji nama Tuhan.
Dia Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Segala apapun terus bebaskan, karena Dia telah mati bagi hidup kita. Haleluya. persembahkan. Persembahan yang terbaik kami boleh berikan kepadamu Tuhan. Oh hidup kami Tuhan hanya menyerahkan sepenuhnya bahkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu kami perlu Engkau di setiap kehidupan kami Bapa. Kami tidak mampu berjalan sendiri Bapa. Engkau yang telah mengalahkan kutuk
lepaskan kami Yesus. Oleh sebab itu kami beroleh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru tanpa rendah kau mengeluh? Yang kami tahu hanya kau
dengan hikmat dan urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami diberkati dengan firman-Mu pagi hari ini. Kuasa iblis kegelapan yang mengganggu, merongrong, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai hati pikiran kami, demikian juga ruangan ini Tuhan, sehingga kami ada kebebasan oleh pekerjaan Roh Kudus untuk kami menerima kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau di tengah kami, dan kami sudah siap terima firman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Apakah hari ini luar biasa? Haleluya. 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 Puji Tuhan ya. Tepuk tangannya ragu-ragu ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebab Yesus luar biasa. Haleluya. 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 Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi mulai pagi hari ini kita sudah ibadah seperti biasa. Ya, jemaat sudah bisa datang, tetapi dengan tetap protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya, puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Jadi mulai juga minggu ini ya ibadah umum jemaat sudah dilaksanakan. Ibadah pertama jam 8 pagi, ibadah kedua jam 6 sore ya. Jam 6, 18.00. Puji Tuhan ya. Kalau kemarin selama 2 bulan ya, kita ibadah itu jam 8 sampai jam 9, dilanjutkan jam 10 sampai jam 11. Nah saudara, mulai bulan ini kita sudah ibadah seperti biasa jam 8 pagi dan kemudian jam 6 sore. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, siapa yang perlu kuasa Tuhan? Amin. Siapa yang membutuhkan kuasa Tuhan hari-hari ini? Haleluya, amin. Kuasa Tuhan, kuasa yang supranatural, kuasa yang ajaib. Nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jika saudara ingin membutuhkan kuasa Tuhan, maka saudara otomatis kuasa itu mesti ada di dalam hidup kita, amin. Supaya kuasa itu bekerja dalam hidup kita, maka kuasa itu mesti ada di dalam hidup kita. Dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Pegang dulu Alkitab kita. Sementara kita membuka di dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat 6. Sekali lagi Zakaria pasal 4 ayat 6. Mari pegang Alkitab kita bersama. Yang kita mau menyatakan di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Zakaria pasal 4 ya. Demikian firman Tuhan ya. 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita perlu kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki secara alami oleh manusia. Karena kekuatan alami manusia itu sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu kita butuh kekuatan supranatural. Kenapa saudara? Karena tantangan yang kita hadapi, karena persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, karena masalah yang kita hadapi hari-hari ini, itu tidak akan mampu hanya dengan kekuatan kita manusia biasa ini. Karena kekuatan yang sangat terbatas, kita tidak akan mampu, saudara. Itu sebabnya kita perlu kekuatan ekstra. Dan kekuatan itu adalah kekuatan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, kekuatan itu adalah kekuatan kuasa Roh Kudus.
Nah, mari saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Zakaria dia berkata, bukan dengan keperkasaan. Nah, sekali lagi, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Jadi saudara dikatakan dengan jelas di sini saudara bahwa menjalani hari-hari ini jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita manusia, keperkasaan kita. Dalam terjemahan lain dia bilang jangan dengan mengandalkan kekuatan militer, karena pada waktu itu zaman perang kan. Jadi yang menentukan kemenangan itu adalah kekuatan militer, kekuatan angkatan perang pada zaman Zerubabel ya. Pada zaman itu kalau kekuatannya hebat, menanglah itu tentara itu. Nah, firman Allah berkata, apapun kekuatan yang paling kuat di dunia ini, itu tidak bisa kita andalkan. Bahkan dikatakan bukan dengan kepintaran, bukan dengan kegagahan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya firman Allah berkata, hanya dengan melainkan dengan rohku, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus. Hanya oleh kekuatan Roh Kudus sajalah maka kita akan mampu menghadapi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, puji Tuhan ya, Singkawang sudah masuk zona hijau ya, dan semoga memang tuntas benar-benar. Tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Saya ingin pastikan dulu semua sudah cuci tangan masuk di sini, sudah bersihkan taman, sudah cuci tangan ya masuk. Yang belum saya persilakan bisa ke belakang lagi cuci tangan lagi, karena kita mesti disiplin. Yang sudah ditembak sudah semua. Siapa yang tadi petugas di belakang? Eliasar, Susi, sudah ya. Jadi jangan sampai kita kecolongan di sini di GPDI Sekina Glory ini ya. Jadi yang suhunya memang tidak memungkinkan 37,3 ya, 37, pokoknya di atas 37,3 derajat Celcius, nah bisa kembali. Maksudnya apa saudara? Kita mesti patuh juga dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Di Jakarta kemarin ada penambahan klaster COVID-19 positif maksudnya. Nah, yang ironisnya klaster penambahan itu terjadi di rumah ibadah, baik masjid maupun gereja. Karena apa? Karena mentang-mentang sudah mulai jadi sembarangan. Jadi rupanya yang masuk tidak lagi memenuhi, yang tidak lagi mengikuti protokol kesehatan. Akhirnya kena. Jangan mentang-mentang di rumah ibadah, di masjid atau di gereja, wah dengan iman Tuhan dengan iman Tuhan kita itu jaga itu. Tidak bisa saudara ya. Kita mesti juga berkhidmat ya, patuh kepada aturan. Saya percaya Tuhan pasti tolong, pasti jaga. Tapi ketika kita hormat dan patuh, maka penjagaan itu akan lebih maksimal. Haleluya. Dan saya pastikan di sini semua aman. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tapi pulang sebentar, jangan bersalaman dulu ya. Nah, boleh bersalaman tapi salam ini aja kan. Salam Covid katanya begini. Kita pun biasa salam tos, akhirnya tinggal begini ya. Kadang-kadang ada yang cipika-cipiki, sekarang tinggal senyum aja ya. Nah, kita mesti patuh saudara ya. Puji Tuhan, ini semua gara-gara berkor dengan sesrona ini ya. Jadi akhirnya kita jadi begini. Tapi Tuhan tolonglah ya, semua bisa pulih. Tapi ingat saudara, firman Allah berkata, bukan berarti ke depan kita tidak ada masalah. Justru firman Allah berkata, tantangan akan semakin berat kita hadapi ke depan menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, oleh sebab itu saudara, karena demikian tantangan semakin berat, maka kita perlu kekuatan ekstra. Itulah kekuatan kuasa Roh Kudus.
Nah, saya ingin bawa saudara membuka di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Daud di istana Saul. Kita akan melihat di sini bagaimana oleh kekuatan Roh Kudus kuasa setan itu takut lari, ya. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 14. Ya, kita baca. Saya baca ayat 14 ya. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini ayat ini sampai di situ dulu. Ini ayat ini sering disalahgunakan oleh orang-orang yang mau cari kesalahan Alkitab. Kok katanya Tuhan ada roh jahat? Ya, di Tuhan itu ada roh jahat. Nah, sebenarnya dalam beberapa terjemahan, kalau saudara ambil referensi ayat yang lain, saudara akan temukan kebenarannya. Maksudnya begini, bukan ini salah, tapi diteguhkan oleh bagian ayat firman Tuhan yang lain. Dikatakan, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang diutus dari Tuhan atas seizin Tuhan. Jadi Tuhan tidak ada roh jahat di dalam Tuhan, tapi Tuhan izinkan ada roh jahat di dalam diri Saul. Begitu juga, ya. Tuhan sebenarnya tidak pernah mencobai kita, tapi Tuhan izinkan iblis mencobai kita. Nah, jadi selanjutnya dikatakan, jadi jangan salah mengerti ya. Ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari orang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ayat 17, boleh saudara yang baca, 2, 3. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Terus. Jawab seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki saya, orang Hebrew itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. Tengok perawatannya dan Tuhan menyertai dia. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, dikatakan di sini, Saul itu karena dia tidak serius, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, akhirnya roh Tuhan yang ada dalam dirinya itu keluar dari diri, pergi dari diri. Saudara ingat ya, kalau kita nggak serius juga dengan Tuhan hari-hari ini, Roh Kudus itu bisa keluar dari hidup kita. Maksudnya Roh Kudus itu bisa tidak bekerja maksimal dalam diri kita. Makanya kita mesti serius dan sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Serius dan sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Saudara boleh ada kegiatan lain, ada aktivitas lain, tetapi lebih serius dengan Tuhan. Nah, saudara, karena roh Allah sudah tidak ada dari Saul, keluar dari Saul, akhirnya apa yang terjadi? Hanya ada satu kemungkinan, roh jahatlah yang masuk. Kalau tubuh hidup kita ini kosong, yang masuk itu adalah roh yang bukan dari roh jahat. Dan apa akibat yang dialami oleh Saul kalau roh jahat itu masuk dalam hidupnya? Dia jadi stres, dia jadi pusing, ya. Apalagi saudara, jadi suka marah, suka emosi. Nah, lihat aja kalau saudara sudah suka emosi, sudah suka marah, maksudnya emosi marah yang tidak terkendali. Jangan-jangan ada roh jahat dalam diri saudara, ya. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan apa?
Wah saudara, ini Saul ini jadi serba apa dia ya? Kacau hidupnya. Karena apa? Roh jahat dalam hidupnya. Akhirnya muncul ide dari pegawainya. Ini mesti, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Bahaya kerajaan kita kalau begini terus raja kita. Bahaya kerajaan kita kalau begini terus pemimpin kita. Akhirnya apa saudara? Dicarilah orang dan ditemukanlah seorang yang bernama David. Ditemukanlah seorang yang bernama Daud. Kalau saudara lihat ayat 16, pasal 16, judul perikop di atas itu adalah apa? Daud diurapi menjadi raja. Ditemukanlah seorang yang memiliki roh yang lain. Ditemukanlah seseorang yang baru diurapi oleh Tuhan. Artinya ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Ada kekuatan lain dalam hidupnya. Ada kekuatan ekstra dalam hidupnya. Ditemukanlah dan dia adalah Daud. Dan bertepatan saudara, Daud itu adalah seorang yang pintar main musik, kecapi khususnya. Dan dia adalah seorang yang elok perawakannya. Dan dia adalah seorang yang kuat dan tangguh juga dalam sebagai seorang prajurit. Seorang yang terampil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dibawalah Daud kepada Saul. Ketika dia dibawa kepada Saul, setiap kali roh jahat mengganggu ini Saul, Daud langsung main musik kecapi. Nyanyi dia. Hanya dekat Allahku. Itu kan saya yang masuk. Rasa tenang sambil main kecapi. Hatiku, kau sertai jalanku. Tenang saudara. Ternyata saudara, setiap kali Daud menyanyi, roh jahat yang ada di dalam diri Saul itu pergi. Dia nggak bisa tahan itu roh jahat kalau di situ ada Roh Kudus. Dia nggak bisa tahan itu roh jahat kalau di situ ada Roh Kudus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi yang menentukan utama itu bagaimana supaya kita kuat menghadapi setan itu apabila ada Roh Kudus dalam. Jadi sebenarnya saudara, kita nggak usah fokus usir setan saja, kita fokus aja undang Roh Kudus ada dalam diri kita. Itu sudah jamin setan tidak akan mengalahkan kita. Setan tidak akan bisa mengalahkan kita asal ada Roh Kudus dalam diri kita. Apalagi kalau kita lawan dia dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Wah, dia akan lari tunggang langgang. Beberapa kali saya diizinkan Tuhan saudara untuk doakan orang yang lagi diganggu setan. Bahkan sudah ada yang di tahap kerasukan. Kalau kerasukan itu biasa dia sudah ngamuk-ngamuk dan memang dia sudah yang bicara yang keluar dari mulutnya itu sudah suara setan. Bukan suara orang itu lagi. Jadi memang dia sudah kerasukan. Didoakan, belum pergi juga. Belum proses. Dan Tuhan kasih hikmat saudara. Kita menyembah Tuhan. Jadi kita nyanyi pujian penyembahan. Nyanyi pujian penyembahan. Hadirat Allah turun Roh Kudus. Ketika kami merasa hadirat Allah Roh Kudus mulai bekerja di tempat itu, mulai keluar dari mulutnya. Yang pertamanya ngoceh-ngoceh, saudara marah-marah, mulai keluar dari mulutnya. Panas. Suara makin keras, panas. Beberapa menit kemudian akhirnya, iya saya mau pergi, saya tidak tahan, panas. Dia nggak bisa tahan kalau ada kuasa Roh Kudus di situ. Amin, saudara. Dia nggak akan bisa tahan itu kuasa setan. Setiap kali roh jahat itu datang
menghinggapi Saul, Daud siap bernyanyi, menyembah, memuliakan Tuhan. Daud yang diurapi Tuhan, dia sudah bernyanyi menyembah Tuhan, dan Roh Kudus hadir dan bekerja di situ, setan lari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara. Firman Allah datang kepada kita bukan oleh keperkasaan dan bukan oleh kekuatan kita manusia, tetapi hanya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Artinya apa saudara? Hari-hari ini kita perlu ada Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hidup kita semua. Ya, kita mesti undang Roh Kudus bekerja dengan maksimal di dalam kehidupan kita. Yang belum penuh Roh Kudus, minta Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Setan aja biar bisa lari karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Setan aja bisa pergi karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Apalagi cuma masalah, apalagi cuma tantangan, apalagi cuma persoalan hidup. Pasti semua akan berlalu. Pasti semua kita akan tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Saudara yang lagi ada pergumulan, kita semua yang lagi ada pergumulan, datang berdoa menyembah Tuhan. Roh Kudus jamah hidup saya. Pasti saudara ada jalan keluar. Pasti ada solusi yang nanti Tuhan akan berikan sama saudara. Nah, persoalannya saudara, kita banyak kali gagal. Persoalannya banyak kali kita tidak berhasil. Persoalannya banyak kali kita kecewa, sakit hati, putus asa. Mungkin karena apa? Karena sebenarnya penyebabnya karena kita tidak undang Roh Kudus itu bekerja secara penuh dalam hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Saudara undang Roh-Mu Tuhan yang hidup itu tinggal di dalamku, mengalir dalamku. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, percayalah ada kekuatan supranatural yang akan bekerja dalam hidup. Amin. Hari pemain musik maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bukan oleh kekuatan. Coba mari kita baca kembali ya. Saya ingin saudara baca benar-benar ayat ini. Terdapat di mana? Ya. Terdapat di mana ayat Mas tadi? Zakaria 4 ayat 6. Khususnya di bagian terakhir, kalimat terakhir ya. Kita hafal ayat ini. Jadi yang merasa pintar hari-hari ini baca ayat ini. Yang merasa kuat hari-hari ini, mampu tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, baca ayat ini benar-benar ya. Haleluya, puji Tuhan. Zakaria 4 ayat 6. Dan saudara yang rindu supaya Roh Kudus menjamah hidup saudara, baca juga ayat firman Tuhan. Saudara yang rindu juga untuk mengalami lawatan Tuhan, mengalami kekuatan kuasa supranatural, baca juga ayat ini dengan sungguh-sungguh. Ya, haleluya, puji Tuhan, haleluya ya. Mulai dari kata bukan. Ya, mulai dari kata bukan, puji Tuhan. Saya jemput kita berdiri semua, kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. 2, 3. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari, saudara sekali lagi kita katakan, bukan dengan 2, 3. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, kepintaran, kepandaian kita, kehebatan kita, jabatan kita, fast ekonomi saudara, kekayaan saudara, bukan dengan itu semua untuk kita bisa menang hari-hari ini, untuk kita bisa berhasil sukses hari-hari ini, tetapi hanya oleh kekuatan kuasa Roh-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya, haleluya, amin, 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 puji Tuhan.
Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu. Mari semua angkat suara kita katakan, Rohmu yang hidup. Amin.
persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Mari Engkau menjamah kami, melawani kami, menyucikan dan menguduskan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan kami. Layakkan kami untuk menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami pelayan-pelayan yang melayani, sucikan, kuduskan kami. Amin. Terpujilah nama. Kau memberkati roti dan air ampun ini di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Kami menerima dengan iman roti ini adalah tubuh-Mu. Dalam Kami nama menerima Yesus. dengan iman air anggur ini adalah darah-Mu di dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya 12 kali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh tubuhmu Tuhan yang terpecah bagi kami, maka sakit penyakit kami disembuhkan, kelemahan tubuh kami diganti dengan kekuatan, kesusahan diganti dengan penghiburan dan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih kami terima dengan iman. Mari angkat cawan yang berisi air anggur. Dan dengan iman ini adalah darah Yesus yang sudah menyucikan dan menguduskan kita dari segala dosa pelanggaran kita. Mari angkat tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Yang sakit diberi kesembuhan. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, amin, amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, Yang buta melihat, semua Dia buat bagi. katakan lebih sungguh, yang Lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat. semuanya buat bagi kita. Haleluya. Mari angkat tangan katakan, Hosana, Hosana, Yesus bagi bagiku. Hosana, Hosana, Dia Hosana, 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 Yesus, Yesus bagi kami, bagi kita semua. Hosana, 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 Dia bagi terimalah kekuatan bagi yang lemah. Terimalah penghiburan dan sukacita bagi yang bersusah dan berduka. Terimalah jalan keluar bagi setiap kita yang ada masalah persoalan. Dan terimalah kesembuhan bagi semua yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati dengan kuasa firman. Kami sudah diberkati dengan persekutuan di dalam tubuh dan darah-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama serukan. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan mempersiapkan diri untuk membawa korban persembahan. Kita akan berdoa. Kami persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Kami Tuhan. mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali. Semoga kebaikan Tuhan di balas Amin. hadirat Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami. Mereka memberkati setiap Yes. pekerjaan kami Amin. yang menyimpang dari firman untuk memberkati bahwa siaplah kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya.
Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Puji Tuhan. Buka hati untuk jamaah-Mu. Amin. Bersama di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kegiatan minggu ini sudah berjalan sebagaimana biasa. Jadi hari Rabu ada doa penyembahan di gereja. Sekali lagi hari Rabu doa penyembahan. Jemaat yang belum bisa mengikuti bisa mengikutinya, maksudnya belum bisa hadir datang, bisa mengikutinya secara live streaming di Facebook Tabita 3 atau Billy Manueke ya. Nanti akan di tag. Jadi hari Rabu malam sudah ada doa penyembahan ya di gereja. Nanti akan ditentukan dulu siapa yang hadir, karena live streamingnya hanya sekitar 10 orang yang bisa hadir ya. 10 orang dulu yang bisa hadir di ruang apa sana ya, karena belum bisa kita live sini, kita live-nya di ruang sekolah minggu di belakang. Sekitar 10 sampai 12 orang yang bisa mengikuti ya, nanti kita atur siapa yang bisa hadir ya. Nah, baik, demikian juga remaja nanti sudah ada live streaming juga untuk ibadah live streaming remaja ya, remaja pemuda nanti juga dilaksanakan di nanti akan ditentukan setelah rapat sebentar pemuda remaja dan pelayan-pelayan Tuhan untuk sebentar tunggu di ruang belakang untuk kita ada pertemuan singkat ya. Dan kemudian setiap pagi masih saat dari Senin sampai Sabtu itu ada doa penyembahan, mesbah doa pagi jam 5 sampai jam 6 ya, sekitar jam 3/4 sampai 1 jam. Setiap pagi dari Senin sampai Sabtu saudara bisa mengikuti juga secara live di Facebook Tabita 3 atau Billy Manueke ya. Jadi demikian untuk kami sampaikan. Selebihnya nanti hari Selasa kita ada rapat ya, Selasa malam ya, rapat pengurus gereja lengkap. Jadi hari Selasa kita akan adakan rapat pengurus gereja lengkap. Jadi ini sekaligus undangan untuk semua jemaat pengurus gereja. Kita rapat di gereja hari Selasa jam 18.00 atau jam 6 sore. Jadi demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada jemaat yang baru ibadah, Saudara Hermon. Minggu lalu sudah hadir ya? Ya, tapi tidak apa-apa ya, bisa berdiri lagi kalau belum. Coba, ya ini Saudara Hermon ya, dia dari kasih salam tuh nggak boleh ya, nggak boleh salam. Sorry. Ya salam ini, jangan salam ya. Selamat datang Hermon, dia seorang baru lulus sementara ya SMK. Dia dari Kalimantan Tengah, Lamandau. Ya, saya awal tahun kemarin baru lewat di sana. Ya, satu kabupaten yang kalau dari Palangkaraya sih ujung, dia Kabupaten Ujung Palangkaraya berbatasan dengan Kalimantan Barat ya. Nah itu Lamandau itu kabupaten ujung perbatasan dengan Kalbar. Ya, saudara mau ke sana bisa nanti. Jadi kita sudah punya teman, ya punya sahabat di Lamandau, jadi bisa mampir. Kalau kemarin saya mampir di Lamandau, tidak ada teman, tidak ada keluarga, jadi ya udah lewat aja cari pom bensin pun
ya, susah ya karena belum tahu persis kotanya ya. Akhirnya kita cuma masuk sebentar di kota luar saja ya karena tidak ada teman, tidak ada kenalan di sana ya. Nah, baik. Jadi ini Saudara Herman. Ada lagi yang baru ibadah, maaf kalau belum bisa di sini. Nah ini ya ada buat saya lihat ada Bapak. Pak siapa namanya Pak, bisa berdiri? Ya? Pak Siomi ya. Sorry ya agak Pak Siomi dan Ibu ya. Sama anak-anak ini ya. Selamat datang ya Pak Siomi, Tuhan memberkati. Ya nanti ada isi daftar tamu, ada kartu tamu situ ya. Tuhan memberkati untuk kehadirannya. Ada lagi nih Pak Paulus. Ini Pak Paulus, bisa berdiri Pak ya. Nah ini ya Pak Paulus ini ya dari suku Melayu saudara ya, dari Selakau sana ya, dan dia masih tinggal di dekat sini adiknya, tapi karena dia dikucilkan di keluarga ya, bahkan dia sudah setengah diusir, jadi dia sebenarnya ingin sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi karena terbatas kondisi ini jadi akhirnya rencananya hari Kamis dia akan saya bawa ke Pontianak biar dia bantu pelayanan di GPDI Gajah Mada ya, di sana dia. Sebab kalau di sini adiknya dekat sini saudara ya, di gang belakang sini ya. Jadi kakaknya juga di perubahan sana sangat marah dengan beliau, tapi itulah ya tantangan untuk kita menerima Yesus memang. Tapi luar biasa ya, ada suku Melayu terima Yesus, itu luar biasa saudara. Kita berdoa supaya ada Paulus lain yang terima Yesus ya dari suku Melayu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik, ada yang lain lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jadi bulan ini sudah mulai ibadah seperti biasa. Anak-anak sudah bisa hadir, tapi belum dilaksanakan ibadah khusus anak-anak. Boleh dibawa atas pengawasan orang tua masing-masing. Lansia juga sudah bisa ibadah ya, tetapi pastikan dulu kondisi fisiknya sehat ya, tapi belum ada ibadah lansia khusus. Memang nggak ada ya ibadah khusus lansia. Maksudnya kita hanya ibadah bersama saja. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Mari katakan tetap semangat. Tetap semangat. Katakan sama samping kiri kanan dong ya, tetap semangat ya. Kita tidak bisa salaman tapi tetap semangat ya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari berdiri semua. Ya, puji Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Tuhan. dan Mari
Haleluya ya Rabbi. Berkatilah kami semua yang sudah beribadah saat ini. Amin. Berkatilah kami semua yang mengikuti ibadah ini di rumah atau di mana saja. Haleluya, Terima kasih kami haleluya, percaya perlindungan Tuhan ada bagi kami semua. Saudara kami Hermon yang ada bersama dengan kami, keluarga Pak Siobling yang ada beribadah bersama kami, diberkatilah kekasih-kekasih ini. Semua yang mereka kerjakan dan melakukan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Damai sejahtera Kristus memerintah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan namamu. Terima kasih Roh Kudus. Bentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hentar dan sertailah kami tibakan dengan selamat dalam naungan dan lindungan kuasa Tuhan. Kami aman bersama Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkatlah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kembali dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari nyanyikan. Bapa